Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali pagi hari ini kita akan disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa mulianya Engkau ya Bapa, yang menyertai hidup kami. Kami bersyukur karena setiap kali kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memenuhi kami dengan sukacita dari Tuhan Yesus, agar kami juga penuh dengan sukacita memperkatakan firman ini kepada orang lain. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu, jemaat saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini sebagai renungan kita diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 8. Begini firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini kita beri judul menjaga hati dan pikiran. Ada sebuah kata bijak yang mengatakan sangat mudah mengetahui kualitas seseorang. Simak ucapannya dan perhatikan kelakuannya. Makian dan kata-kata kasar pertanda rendahnya kualitas diri seseorang. Tetapi perkataan yang membangun adalah obat yang manjur bagi yang mendengarnya. Saudaraku, tentunya hidup kita ini penuh dengan pilihan, dan pilihan yang kita ambil menentukan cara kita menjalani kehidupan. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi pikiran kita, dan apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perkataan kita. Firman Tuhan hari ini sangat berguna untuk mengintrospeksi diri kita ke arah yang lebih baik dan berkualitas. Saudaraku, kita diingatkan betapa pentingnya membangun pikiran dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Mengapa? Dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, kita harus mampu memanage hati kita dan pikiran kita. Semuanya harus mengarah kepada hal-hal yang positif. Dengan demikian akan berbuahkan hal-hal yang positif. Demikian juga sebaliknya, kalau kita tidak bisa memanage kehidupan kita dengan pikiran-pikiran positif, maka selanjutnya akan membuahkan hal-hal yang tidak baik. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengajak agar mereka melandaskan hidupnya dengan berpikir positif, karena pikiran positif adalah bersumber dari iman percaya kepada Yesus Kristus. Tanpa iman kepada Yesus Kristus, mustahil kita bisa berpikir positif. Sebab apa? Karena egonya kita atau pengandalan diri kita itu sering sekali mempengaruhi pikiran kita. Oleh karena itu saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memikirkan semua hal-hal yang benar, adil, mulia, suci, manis didengar. Namun di ayat 9 kita tidak hanya diajak untuk memikirkan saja, tetapi kita juga diajak untuk melakukan atau melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 9 mengatakan, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku, ajakan Paulus untuk tidak hanya memikirkan tetapi juga melakukan
Gunanya adalah agar terjadi keseimbangan antara pikiran kita dan perbuatan kita. Dan selanjutnya dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Sangat luar biasa tentunya saudaraku. Dengan kata lain, apabila kita ingin merasakan damai sejahtera Allah tinggal di dalam kita, maka kita harus berpikiran positif thinking. Dan yang terpenting adalah kita harus melakukan atau mempraktekkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, inilah saatnya kita berpikir positif untuk mendukung pelayanan kita, juga akan meningkatkan imunitas tubuh kita yang di saat pandemi yang sedang dilanda oleh bangsa kita ini akan menambah semangat kita. Mari kita buang sampah-sampah yang selama ini mengotori pikiran kita. Perkataan kotor, perkataan kasar, perkataan yang menjatuhkan seseorang, menonton video-video yang tidak baik, menonton film-film yang tidak membangun, juga memikirkan hal-hal yang tidak baik terhadap seseorang, dan banyak lagi yang lain. Mari kita gantikan dengan perkataan yang membangun, iman yang berkuasa merubah kita ke arah yang lebih baik. Karena kalau kita berpikiran negatif, maka yang ada adalah kita malah bertambah penyakit kita dan bahkan berpotensi jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita mulai untuk memfilter apa yang masuk ke dalam hati kita, supaya hidup kita sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Pikirkan dan lakukan, maka Allah sumber segala berkat akan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, luar biasa firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami agar berpikiran positif dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mengimani bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan yang dinyatakan bagi orang percaya menuju kepada kehidupan yang benar. Kiranya Tuhan Yesus menuntun kami untuk hidup positif dan selalu berpikiran positif ke arah yang lebih baik. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai kekal. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.